Kita pada malam hari ini insya Allah akan bertanya langsung tentang beberapa pengalaman ya yang bisa dijadikan tadabbur. Jadi yang pertama, KPJ itu komunitas penyanyi jalanan. Dari antara KPJ 4.500 itu, ibu-ibu sekalian, ada yang disebut dengan KPJ Hijrah. Jadi komunitas penyanyi jalanan yang sudah hijrah. Karena salah satunya panglimanya ini, panglimanya mana sih? Nah, coba ini gimana dulu bisa hijrah pertama sekali itu gimana, coba pengalamannya gimana, coba ini dulu perkenalkan dulu. Ini luar biasa, ini gambarnya sampai karena tarang-tarangnya. Ini akan jadi saksi kelak di akhirat. Beliau tidak malu untuk duduk di depan kita semuanya datang di majelis ilmu. Karena kalau orang yang bergambar begini kurang-kurangnya untuk duduk seperti begini malu. Nah, tapi Masya Allah kekuatan keinginan untuk hijrahnya menepiskan rasa malunya, rendah dirinya, mangsa bodoh orang membilang apa. Yang jelas saat ini sudah ada di tengah-tengah orang yang ada di majelis. Nah, kita doakan semoga tambah istiqomah nih. Jadi gimana dulu tuh gimana nih mimitina terkumaha ya tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, singkatnya aja gimana nih yang membuat langsung. Kalau seperti saya dulu dengan Krisyanto ya, Krisyanto itu penyanyi Jamrud. Nah, saya tanya pertama awal beliau hijrah, kenapa ente kok bisa hijrah? Nah, terbilang sebetulnya karena beliau kalau konser suka naik pesawat, dan ketika naik pesawat beliau itu salah satu orang yang takut ketinggian. Jadi lamun naik pesawat dengan dek-dek keluar nanti sanggup Nah, jadi beliau sementara itu beliau obati dengan minuman keras untuk hilang rasa takutnya, tapi tidak hilang-hilang. Kebetulan pernah naik pesawat dan pesawatnya goyang, dan rasa takutnya dengan minuman keras tidak hilang. Akhirnya hilangnya dengan zikir, turun, akhirnya datang ke ulama dengan kiai tobat hijrah. Nah, ini gimana? Jadi dasarnya itu, jadi singkat ceritanya itu letih, bukan hanya capek, letih dengan segala sesuatu yang ada di jalan, yang memang setiap harinya itu digeluti. Dan alhamdulillah hari ini hadir bersama saya abang-abangan saya, ada Kang Ebor, Yanto Ebor, terus ada Agus Ustad, dan alhamdulillah hari ini juga saya dipertemukan dengan hampir saya, yaitu ada Muhammad Sebul. Jadi teman-teman ini, abang saya, hampir saya, dan guru saya sekalipun, ini saksi perjalanan hidup saya. Jadi yang tadinya letih dengan segala yang hidup di jalanan, pokoknya kalau diceritain serem banget. Yang akhirnya saya mengikrarkan diri. Saya ikrarkan diri. Dan saya pada waktu itu Allah kirim ke saya, yaitu di Jemaah itu ada Pak Haji Dadi. Jemaah Dablik, Jemaah Haji Dadi itu jemaah kita juga. Ya. Terus sama Mama Yuki Pasben. Itu pertama kita ketemu, terus kita ngobrol, terus ada pesan-pesan, terus ada sesuatu hal yang saya dapat dari Mama Yuki. Dan akhirnya saya coba jemput ke Hidayah, dan saya silaturahmi di markasnya di Cimisep, di sana di Antapani. Alhamdulillah. Jadi ibrohnya buat ibu-ibu sekalian, kalau ibu bapak punya anak bangkawara, bisa diatur dan lain sebagainya, jangan putus asa. Jangan.
Jangan dibuang, jangan putus asa. Karena dan hikmahnya, kalaupun kita ke orang lain yang berbuat buruk, jahat dan sebagainya, jangan menistakan mereka, karena boleh jadi suatu saat mereka taubat lebih hebat dibanding kita semuanya di hadapan Allah dan Rasulnya. Makanya oleh karena itu, bagi kita ini sebuah menjadi tazkirah mau'izah hasanah. Nah, artinya juga yang ketiga, ibu-ibu sekalian yang tidak pernah masuk ke dunia hitam harus tambah bersyukur kepada Allah. Harus tambah bersyukur kepada Allah, tambah taubat, tambah hebat, munajat, zikir, dan seterusnya. Kalian bagaimana ya? Ada sedikit lagi tambahan. Ya, gimana? Nyantai aja. Jadi jam 10. Di sini biasa sampai subuh ya. Jadi ada tambahan yang finishnya setelah saya silaturahmi kepada jemaah. Situ saya sholat berjamaah. Setelah beres saya mujakarot, kumpul dengan teman-teman. Dan akhirnya ketemu dengan amir saya. Ada beberapa kata yang membuat saya itu takut sekali. Beliau mengatakan seperti ini, Ben, yang namanya mati mah bukan kebiasaan kita. Kalau kita lagi mengejar dunia, kita pasti matinya sedang mengejar dunia. Kalau kita bermaksiat, pasti kita matinya sedang bermaksiat. Tapi kalau kita sedang menjalankan amal ibadah, insya Allah kita matinya dalam keadaan amal ibadah. Itu dari amir saya. Masya Allah. Dan di situ saya biasa. Dan di situ saya sadar dan saya berdoa ya Allah, tolong bantu saya, tolong lindungi saya, tolong pertemukan saya, tolong saya di lingkaran, selalu diberi lingkaran teman-teman yang memang bisa membimbing saya di dalam lingkaran. Amin gitu. Sama istiqomah ya. Kang Paya tuh sini loh. Gimana dongengnya gimana bisa jadi KPJ Hijrah ini gimana nih? Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mah mungkin pas pertama itu di Jakarta, masih di Jakarta. Ya aslinya di mana kita? Bandung, masih Bandung. Bisa ke Jakarta tuh apa dalam rangka apa? Masih di jalanan. Ya, jalanan, jadi penyanyi jalanan. Ya. Pertama, kemarinnya saya jenuh juga, mungkin jalanan Jakarta kayak sembilan apa ya. Jahat mungkin lah, jahat. Tapi setelah pas, emang momennya pas ada apa ya, acara ya 212 itu 212. Saya diajak pertama pas satu. Jadi pas satu ikut. Wow, luar biasa. Takbir. Pas satu itu saya ikut, saya pertama saya di sini tampil Tembak. enggak Semua ya. saya wudhu di apa ya, kubangan gitu kan, ada air mancurnya. Setelah itu kering, ya Allah saya kering, harus sembuh, padahal udah bau. Oh, ini ada penyakit bawaan tadinya. Hanya luka aja, nggak tahu kenapa gitu. Nyamuk atau ini nggak tahu. Iya, artinya sebelum 411 udah ada penyakit itu. Jadi pas baru nggak sembuh. Di bawah kubangan itu kan, Iya. di bawah kubangan itu yang air mancur, saya ikut sama jamaah yang lainnya, yang lainnya. Pas udah beres, semuanya kan tusukan pas satu-satu. Saya pulang, biasa saya masih tinggal di tempat waktu itu. Udah itu mau sembuh, jarak ada seminggu sembuh, beneran sembuh. Padahal pertamanya susah kelihatannya sudah sembuh. Di situ saya sering diajak ikut kadang maulid di
apa di Bukit Duri itu di Habib Ali ya, ikut ya apa namanya minggu pertama gitu. Kalau di sana kan hari Rabu Rabu malam Kamis diajak ikut ya. Nah di situ ternyata enak kalau yang berkumpul sama orang-orang soleh. Amin. Enak banget. Terus sering diajakin, pertamanya lama-lama udahlah saya pulang ke Bandung aja. Saya di Bandung kebetulan saya kan basicnya dari KPJ juga. Saya ikut dari KPJ Bandung juga ada garasi hijrah, tapi sebelumnya saya nyangkut dulu di Saung 9 sama Ustaz Agus. Ustaz, alhamdulillah. Jadi kalau Kang Beno itu lewat jamaah tabligh dapat hidayahnya. Kalau beliau wasilahnya aksi bela Islam 411, betul. Jadi semuanya ada wasilah, ada wasilah pakai jamaah tabligh, ada wasilah lewat front pembela Islam, ada aksi bela Islam. Jadi kalau beliau ini, Nyanto ini dapat hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala berkah dari aksi bela Islam 411 yang waktu itu sangat mencekam. Nah, kita doakan semoga tambah-tambah istiqomah. Tambah-tambah Mohon doanya ya. Ya, istri masih ada istri? Udah bisa Pak. Sudah bisa. Berangkat ke Jakarta. Mudah-mudahan segera diberikan istri yang saya. Karena ada istri ada. Alhamdulillah, anak ada. Nah, mudah-mudahan anak juga diberikan jadi anak-anak yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Baik, Kang Agus Ustaz ini maju dong. Nah ini mah ustadznya juga ya Ustaz. Ya. Gimana Kang Agus, gimana dulu itu awal turun ke jalan terus gimana tuh singkatnya? Saya sebelumnya pengajar di salah satu sekolah Islam terbaru yang ada di Tani Mulia. Tani Mulia mah dekat Ustaznya di Sulu. Pada saat itu mungkin Allah sedang menguji keinginan saya dan juga tentang perekonomian saya. Singkat cerita, saya juga itu mau membeli salah satu buku panduan belajar agama, tapi secara gambar gitu. Saya punya ada ide ketika saya naik bis, ada terlihat orang yang sedang menawarkan sesuatu di bis itu, dan pada saat itu saya sangat membutuhkan uang karena pada saat itu anak saya baru 1 tapi sudah hamil lagi istri saya. Oh, itu jadi kunci ya Bapak. Kenapa di situ sekarang saya mengajar di sekolah sama sekali sangat tidak berkecukupan, tapi saya harus komitmen untuk mengajar di sekolah dan juga di madrasah yang berada di kampung saya. Nah, ketika itu saya bingung, ya Allah, dengan isi saya berdoa mudah-mudahan saya mendapatkan jalan keluar. Ternyata itu jalan keluarnya, saya melihat pedagang asongan dan saya ikut ke depan menawarkan buku tersebut. Pada saat itu satu paket itu 25.000. Saya menawarkan, ternyata sebelum belum nyampe ke tempat saya berdua, buku itu sudah habis. Saya balik lagi ke BKPRI untuk beli buku itu, saya tawarkan lagi, habis lagi. Tapi saya belanja lagi untuk saya bagikan lagi kepada anak-anak jadi saya di situ. Di situ awal daripada saya pertama saya ke jalan. Lalu saya ketemu sama salah satu pemusik jalanan dengan lagu-lagu bersenandung religi di situ pada tahun 2003 kalau nggak salah 2003. Saya ikut nyanyi di belakang. Ketika saya ikut nyanyi ke belakang, beliau melihat saya lalu menanya, kamu bagus suaranya, katanya. Udah aja kamu ikutan festival di situ ada salah satu festival Ramadan, Nasib Ramadan di STT Telkom di Cibenying. Saya ikut. Padahal saya belum pernah ikut nyanyi kayak gitu, cuma saya diajak aja. Pada saat mengikut nyanyi, ketika di dalam di sahir, di interlude lah misalnya di apa ya, sebut ada lagu, terus ada ada instrumennya. Ketika itu saya membawakan bacaan sholawat. Saya cuma baca sholawat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya
ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sedangkan itu adalah festival jalanan. Maka juri sangat aneh sekali. Kenapa di jalanan ada yang kayak gini pada tahun 2003? Nah, otomatis teman-teman di jalanan melihat menilai saya bahwa saya ini adalah seorang pemusik jalanan toh. Padahal saya diajak pada saat itu. Nah, singkat cerita, saya diajak untuk mengamen, tapi dengan dalih ada bacaan-bacaan sholawat. Jadi bukan hanya menyanyi, tapi ada sholawat-sholawat yang saya senandungkan setiap bibis itu. Lalu saya lama-lama, yang akhirnya saya kebiasaan untuk menyanyi di situ. Dan saya dikenal pada saat itu, teman-teman jalanan mengatakan saya ini adalah Agus Ustadz, bukan Ustadz Agus. Bingung ya? Kalau di kampung saya, Abujang, bingung. Kalau di jalanan saya disebutnya Agus Ustadz. Kenapa? Itu Agus Ustadz, Agus Ustadz. Nah, jadi kebiasaan lah dari mulai saya dari di Bandung, di Bekasi, di Jakarta, di Karawang, dan di daerah-daerah lain saya dikenalnya namanya Agus Ustadz. Alhamdulillah. Nah, singkat cerita, saya ketemu di salah satu tempat, yaitu di daerah alun-alun Bandung. Saya ketemu sama preman kan. Di situ saya dilarang untuk beraktivitas di situ. Nah, nggak boleh katanya, nggak boleh beraktivitas di sini. Ini kawasan saya. Kawasan saya gitu. Tapi ternyata lama-kelamaan saya itu pada saat itu saya membawa buku Dalail Khairat kalau nggak salah, membaca bacaan sholawat. Di sampingnya beliau yang preman itu, beliau lihat di sini, saya gini, wah itu pas sendirian, mana bisa ngaji Quran, disangkanya ngaji Quran, padahal itu bacaan sholawat. Terus dia istilahnya curhat, kurang cina imam, boga sajadah, boga OPA, punya baju gamis, warisan ibu saya sudah benar, tapi sudah hampir 1,5 tahun dan dipakai. Kenapa? Belum bisa sholat. Lalu dia meminta membimbing dia untuk untuk bisa sholat dan lain sebagainya. Saya bimbing sampai akhirnya dia bisa baca sholat, zikir sesudah sholat dan lain sebagainya. Sampai tahun 2017 kan namanya Kang Afek orang, beliau meninggal dunia tanpa pernah meninggalkan sholat. Subhanallah. Mungkin Allah mentakdirkan saya untuk saya ke jalan pada saat itu. Dan ketika itu saya ada acara ulang tahun KPJ kan, Pak Kiai. Ada ulang tahun KPJ. Pada saat itu saya sudah dikenal dengan saya suka membaca sholawat dan mengaji. Lalu saya disuruh sudah dikenal sebagai Agus Ustadz. Agus Ustadz, tapi belum Ustadz Agus sampai sekarang. Sampai sekarang Kiai. Ya, pada saat itu saya disuruh untuk membaca ayat suci Al-Quran bersama dengan Kang Barkin juga. Pada saat itu masih ada ya, Kang Dadang, Dadang Barkin yang dulu kesini. Ya. Saya di situ baru memperlihatkan kemampuan saya, skill tingkat dewa. Ya. Saya perlihatkan untuk saya siar untuk teman-teman untuk mulai giroh untuk belajar mengaji. Saya langsung baca ayat Quran secara enak banget. Yang akhirnya mereka-mereka yang di jalanan ingin belajar. Pada tahun 2016-2017 barulah terbentuk KPJ Hijrah tersebut sampai sekarang. Dari 2017 dari 2017 mulai KPJ Hijrah. Dan di situ ada ada sekretariat di Persib Sidolik. Di situ tempat kita mengaji, tempat kita tawasul, muzakarah dan lain sebagainya. Walaupun tidak banyak, tapi insya Allah itu akan menarik teman-teman dari jalanan. Amin. Saya basic dari pesantren juga, tapi saya kenapa diciptakan oleh Allah untuk tetap di jalan. Padahal saya sudah mundur dari jalanan waktu itu, istilahnya pensiun gitu ya. Dengan tidak kuat terus Pak Kiai, tidak kuat sekali karena di jalanan itu subhanallah, tanya Kang Beno, sampai saya wah subhanallah, sampai saya tidak bisa menahan hawa nafsu dengan segala sesuatu yang ada di jalanan ya. Benar-benar kan, karena harus berbentur dengan preman-preman, berbentur dengan apa ya bukan mah jalanan mah jangan preman aspal pakai panas saja tuh. Ya gitu. Saya sempat mundur Pak Kiai, tapi saya maju lagi, ada asbab teman-teman dari jalanan datang ke rumah. Alhamdulillah. Mengajar. Mungkin singkat ceritanya, saya juga sama KPJ kelompok pengaji jalanan, penyanyi jalanan, penyayang jalanan. Ya, jadi pengen yang berbahaya, jangan pencopet.
atau berkebun. Nah, itu yang P-nya yang bahaya. Tapi saya yakin P-nya itu yang juga yang akan mengasbar saya untuk perjuangan saya untuk mengejar dunia dan juga mengejar akhirat. Terima kasih. Namanya Allah. Jadi ini calon-calon ustadz jangan kaget kalau diirodahi oleh Allah, tidak dakwah di mimbar, tidak ceramah di majelis, tapi digiring oleh Allah ke sebuah lahan ladang dakwah yang terjal. Nah, seperti Agus Ustadz ini, beliau ini pesantren, tapi digiring oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan asbab, ada kekurangan rezeki dan seterusnya, itu hanya asbab. Nah, tapi itu adalah iradah Allah, digiring ke jalan, dikasih PR, dikasih ladang dakwah yang luar biasa. Nah, disitulah Allah punya keinginan, Allah punya iradah, Allah punya kehendak yang kehendak Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah kadang-kadang di luar kehendak kita semuanya. Nah, tapi yakinilah beberapa pelajaran yang kita bisa ambil bahwa hidayah itu pasti ada sebab, hidayah itu pasti ada wasilah. Kalau Kang Beno tadi wasilahnya komunitas, jamaah dakwah, jamaah tabligh. Kalau beliau ini ada aksi 411, kalau beliau ini dari bacaan kitab sholawat dalailul khairat. Nah, jadi betul yang disabdakan oleh kita punya Nabi, la tahqiranna minal ma'ruf walau an talqa akhaka biwajhin talib. Jangan pernah kau sepelekan satu nilai amal, sekecil apapun, sehina apapun, serendah apapun, karena sekecil amal itu boleh jadi bisa jadi wasilah terbitnya matahari hidayah Allah di dalam hati seseorang. Nah, insya Allah kita doakan mudah-mudahan Ustaz Agus ini tamat istiqomah untuk membina teman-teman kita di jalanan.